Ibunya adalah keturunan Indonesia, neneknya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dan sejak kecil Ole tahu bahwa ia bukan hanya Belanda, tapi juga bagian dari sebuah negeri yang ia cintai, bahkan sebelum ia mengenalnya. Di usia 11 tahun, ia memulai petualangan sepak bola di NEC Nijmegen. Ia bukan pemain dengan skill yang mencolok, tapi ia punya sesuatu yang tak bisa diajarkan. Naluri. Gerak diam-diam yang membunuh. Ketenangan di tengah badai. Dalam debutnya bersama timnas Indonesia, ia mencetak gol ke gawang Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah gol yang bukan hanya membawa kemenangan, tapi juga air mata haru dari rakyat yang menyambutnya bukan sebagai pemain asing, tapi sebagai anak pulang ke rumah. Ole bukan sekadar pemain naturalisasi. Ia adalah cerita tentang identitas, tentang jembatan antara dua benua, tentang seorang anak Eropa yang memanggil Asia sebagai rumah. Dan saat ia berlari di lapangan, dalam warna merah yang gagah dan gagah, ia tak hanya membawa nama Romani, ia membawa mimpi anak-anak Indonesia yang berharap bahwa suatu hari nanti, nama mereka pun akan dipanggil untuk memperkuat Garuda. Karena ini bukan hanya soal sepak bola, ini tentang rasa memiliki, tentang pulang ke tempat yang selama ini tak pernah benar-benar ditinggalkan. Ia bukan penyerang yang mencolok, tak banyak gaya, tak banyak bicara. Tapi saat bola menyentuh kakinya, waktu seakan melambat dan semua mata terikat padanya. Ole Romani adalah jenis pemain yang langka. Ia melihat ruang, bahkan sebelum ruang itu tercipta. Ia bergerak ke tempat yang tak terduga dan muncul di momen yang paling mematikan. Ia bukan pemain yang mengejar sorotan kamera. Tapi kakinya menyimpan ketenangan yang tak dimiliki banyak striker. Pertama sentuhannya. Lembut seolah bola adalah sahabat lama yang ia temui kembali. Ia bisa menghentikan umpan liar, mengontrol dalam tekanan, lalu berbalik dan melepas tembakan, seolah waktu tak berarti. Kedua, kecepatannya. Ia tidak berlari untuk mengalahkan angin, tapi berlari untuk mengalahkan momen. Satu langkah cukup, satu celah cukup, dan ia menusuk seperti pisau dalam malam. Ole Romani, dalam diamnya, ia sedang menulis puisi di lapangan rumput. Bukan dengan pena, tapi dengan kaki. Bukan dengan kata, tapi dengan cinta.